Selamatkan dirimu dari hukuman dengan cara pengagungan ini yang sudah banyak hilang. Lisan tok, perbuatan mah enggak. Kenapa maksiat terjadi? Betapa banyaknya orang sholatnya begitu sekarang. Wa rabbaka fakabbir. Yang kedua, yang pertama tadi, jangan aniaya orang lain. Selamatkan dirimu dari menganiaya orang lain, karena engkau akan diberikan Allah hukuman. Selamatkan dirimu dari hukuman dengan cara tak menzolimi orang lain. Hartanya, darahnya, kehormatannya jangan diusik. Berikutnya, wa rabbaka fakabbir. Dan Rabbmu, maka agungkan Rabbmu. Perintah kepada Nabi, perintah kepada seluruh umat Islam. Di awal-awal Islam loh, agungkan Allah. Agungkan Allah, agungkan Rabbmu yang telah menciptakan dirimu. Pengagungan ini yang sudah banyak hilang. Pengagungan ini yang sudah menipis, menipis dan menipis di hati saya, di hati Anda, di hati banyak orang, illa man rahimahullah. Kita tak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal lisan kita tiap hari mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Lisan tok, perbuatan mah enggak. Hati kita tak mengagungkan Allah. Karena hati kita tak mengagungkan Allah, maka gampang bagi kita untuk berbuat yang Allah murka. Kenapa maksiat terjadi? Hilangnya pengagungan Allah dari hati. Kalaulah hati itu mengagungkan Allah, takkan terjerumus ke dalam maksiat. Di saat hati sedang mengagungkan Allah. Di saat kita ruku, kita ucapkan Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Rabbku yang maha agung, yang maha besar. Lisan tak, perbuatan membantah ucapan lisan. Mana pengagungan coba? Di saat kita tahu Allah melihat kita berbuat dosa dan kita enjoy dilihat Allah berbuat dosa, di mana pengagungan itu? Aku tak tahu itu adalah pengagungan. Tidakkah Anda melihat jenderal yang marah kepada anak buahnya di saat jenderal sedang berbicara, anak buahnya tidur? Kenapa? Karena jenderal merasa tak diagungkan. Nampak? Itu baru manusia. Dengan jenderalnya tak diagungkan oleh anak buahnya, mencak-mencak. Lalu bagaimana dengan kita kepada Rabb kita? Bagaimana kelakuanmu kepada Allah penciptamu, kepada Allah yang menciptakan dirimu, menciptakan seluruh nikmat yang Ia berikan kepadamu, dan seluruh nikmat yang kau rasakan Ia yang berikan kepadamu. Bagaimana pengagunganmu kepadanya? Lihat ketika pasukan sedang berbaris, bagaimana agung mengagungkan atasan yang berwibawa, atasan yang ditakuti, disegani, atasan yang bergerak pun tak mampu, tegang bagaikan robot.
Sementara disuruh tegang bagaikan robot, sebentar saja dalam ruku tak bisa, sebentar saja dalam i'tidal tak bisa. Suruh tuma'ninah itu tegang bagaikan robot sejenak, mematung sejenak, tak bisa. I'tidal goyang-goyang. Kita tak mengagungkan Allah di dalam sholat kita. Sehingga sholat kita, ya begini-begini aja. Saya ingin mengatakan begini, pengagungan apa yang didapat oleh orang yang sholat ketika dia baca untuk sujudnya, subhanallah, 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 Allahu Akbar. Ketika dia rukuk, subhanallah, 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 Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Pengagungan apa yang didapatkan dari solat yang seperti itu? Memang tak terdengar oleh manusia karena solat sir, tapi tolong jaharkan kalau Anda tak malu di depan orang. Faham yang saya maksud? Betapa banyaknya orang sholatnya begitu sekarang. Sehingga kita sholat baru sampai ruku, dia sudah tasyahud. Ngebut. Kalah mobil balap. Kalau diagungkan, Anda akan mengucapkannya begini. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Lisanmu lembut mengucapkannya, penuh penghormatan, penuh pengagungan, penuh rasa takut kepadanya. Itu dia sholat. Bukan hanya ruku, sujud dan selesai. Oleh karena itu manusia bertanya sekarang, kenapa kita sholat namun maksiat tak kunjung berhenti? Karena sholatmu kayak begini. Sholat tak punya pengagungan kepada Allah. Kalau di saat menghadap Allah engkau tak mengagungkan Allah, bisakah engkau mengagungkan Allah di pasar? Kalau ketika sholat di saf-saf sholat di dalam masjid, di rumah Allah, kau tak bisa agungkan Rabbmu. Bisakah engkau agungkan Rabbmu di kantormu? Hebat sekali. Kalau sudah di sholat tak bagus, yang lain tak bagus. Begitu yang Rasul katakan. Sehingga jadilah sholat hanya yel-yel lisan, yel-yel gerakan, tak punya ruh. Bagaimana sholat itu akan membuat umat Islam berhenti dari maksiat? Gak bisa. Karena sholat gak sholat. Sholat penggugur kewajiban. Yang penting ada ruku, ada sujudnya, terserah. Mau bagus, mau enggak. Yang penting saya salah kerjakan. Ini sholat kita. Di zaman kita. Di umat-umat di sekitar kita. Mungkin kita salah seorang di antaranya. Dan kita ingin bertaubat kepada Allah. Ingin menjadi muslim yang benar. Agungkan Allah, agungkan Rabbmu. Besarkan dia di hatimu. Kalau dia besar di hatimu, tak akan berani engkau berbuat maksiat kepadanya. Tak berani. Dan dia agung. Walau engkau tak mengagungkannya. Dan dia mulia. Walau engkau tak memuliakannya. Dan dia maha terpuji. Walau lisanmu keluh untuk memujinya. Dia tak butuh pujianmu.
Hanya engkau yang sengsara karena tak memuji Dia. Hanya engkau yang sengsara karena engkau tak mengagungkan Dia. Hanya engkau yang akan hina ketika engkau tak mau memuliakan Dia. Silahkan, rasakan kehinaan itu. Ini dia umat Islam, umat yang mengagungkan Allah pencipta langit dan bumi. Solat di lisan, tinggal di lisan kita, tinggal di gerakan kita. Ini hukum umum ya. Walau hukum khusus, pengecualian pasti ada. Namun hukum dilihat dari angka mayoritas, bukan dilihat dari angka minoritas. Dan setiap kaidah ada pengecualian. Pasti ada orang-orang yang pandai mengagungkan Allah di dalam sholat. Pasti ada orang-orang yang pandai hebat mengagungkan Allah di pasar. Pasti ada orang yang hebat mengagungkan Allah di kantor. Tapi berapa jumlahnya dibanding yang tidak seperti dia? Kalau umat Islam pandai mengagungkan Allah di masjid, maka dia akan pandai, insya Allah, pandai mengagungkan Allah. Walau tak sehebat itu, pandai mengagungkan Allah di pasar, pandai mengagungkan Allah di kantor, pandai mengagungkan Allah di rumah, pandai mengagungkan Allah dalam pergaulan, pandai mengagungkan Allah di dalam aneka ragam tindakan, pandai mengagungkan Allah dalam MOU, pandai mengagungkan Allah dalam janji, pandai mengagungkan Allah dalam menjalankan tugas, pandai mengagungkan Allah dalam sebut kepadaku aneka ragam aksi manusia yang di dalamnya tak lagi ada pengagungan kepada Allah, karena sambil sholat pun Allah tak engkau agungkan.